Salah satu keindahan yang dimiliki manusia adalah memiliki kemampuan untuk merubah diri sendiri. Jadi kita dapat memilih bagaimana kita memperbarui, menemukan, dan mendesain diri kita. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa kayak hidup itu membosankan, monoton, berada di zona nyaman, atau kita sering banget kembali ke kebiasaan buruk kita, ke lingkaran setan yang susah banget diputuskan, aku rasa kita perlu sama-sama belajar, karena di dalam video ini aku akan share bagaimana cara memperbarui diri. Aku udah sering banget ngelakuin trial and error, tidak mudah tapi bukan berarti nggak bisa. Dan aku tahu kita semua punya kesadaran untuk membuat perubahan tersebut. Jadi yang pertama adalah dengan kesadaran diri. Jadi belajar untuk tanya ke diri kita sendiri, apa sih yang aku rasakan? Bagaimana sih aku merasakan sesuatu? Bagaimana sih aku meresponi sesuatu? Seperti itu. Atau tanyakan lagi, gimana sih cara aku berpikir? Gimana apa yang aku pikirkan? Nah itu tanyakan hal-hal seperti itu ke dalam diri kita sendiri, kayak gitu. Dengan itu kita akan tahu, oh ternyata aku memikirkan ini, oh aku merasakan ini loh cara aku berpikir, ini loh cara aku merasakan sesuatu, kayak gitu. Dengan cara itulah kita tahu di mana titik awal kita berada. Karena sebelum kita melangkah ke sesuatu yang baru, minimal kita tahu, oh aku loh di sini loh sekarang. Oke, yang kedua adalah belajar untuk terkonek dengan diri kita sendiri. Nah, seringkali atau banyak dari antara kita itu sudah terlalu terdistraksi dengan hal-hal yang di luar diri kita sendiri. Entah itu dari sosial media, dari pertemanan, dari pekerjaan kita, dari masalah-masalah yang kita hadapi, sampai kita lupa untuk terkonek dengan diri kita sendiri. Aku sarankan buat teman-teman itu meditasi untuk pemula 5 menit. Jadi belajar untuk tenangkan pikiran, benar-benar fokus sama diri sendiri, connect dengan diri kita sendiri, kayak gitu. Lalu belajar untuk dengarkan apa kata hati kecil kita dan percayai dirimu, kayak gitu. Dengarkan apa hati kecil kita, karena dengan cara mendengar, dengan cara memperbarui, dengan cara itulah kita tahu, oh ini loh yang sebenarnya aku mau, ini loh yang sebenarnya identitas aku, kayak gitu loh. Ini loh yang sebenarnya diri aku, kayak gitu loh. Bukan yang itu, bukan kebiasaan buruk ini. Jalan terbaik adalah tuliskan apa yang ada di semua yang ada di isi kepala kita, tuliskan kayak gitu. Tuliskan sampai kita berpikir, oh ini yang aku rasakan, ini loh yang aku pikirkan, ini loh alasan kenapa aku sampai kayak gini. Ini loh yang aku inginkan, ini loh aku yang aku inginkan, paham gak sih? Ini loh, oh misalnya nama kamu siapa ya, Windy. Ini loh Windy yang aku inginkan, kayak gitu. Tulis semua itu di dalam jurnal. Selanjutnya yang ketiga adalah tulis semua perilaku buruk kita. Jadi hal-hal yang membuat energi kita menjadi negatif atau hal-hal yang menghambat kita untuk menjadi versi terbaik diri kita, coba tuliskan itu secara detail di dalam buku. Contohnya misal kita terlalu banyak bermain TikTok, atau terlalu banyak baca Instagram, atau terlalu banyak nonton Netflix, terlalu banyak makan junk food, malas olahraga, kemudian terlalu banyak dalam pergaulan yang di dalamnya banyak orang-orang toksik. Jadi tuliskan semua hal-hal yang gak baik, perilaku buruk yang kita miliki, itu tuliskan semua di dalam buku. Sebanyak yang kamu bisa, tuliskan semuanya. Nah, selanjutnya yang keempat adalah cut semua hal-hal yang sudah kamu tulis di poin 3. Jadi kalau misalnya tadi kamu nulis di poin 3 terlalu banyak Instagram, seperti itu, ya belajar untuk ambil waktu untuk kita refleksi, oh ini aku udah terlalu banyak nih main Instagram, jadi aku harus buat batasan, main Instagram hanya boleh di jam 5 misalnya setelah menyelesaikan
menyelesaikan pekerjaan. Atau kamu terlalu banyak Netflix nih sebelumnya, belajar untuk bulan ini udah nggak usah berlangganan Netflix lagi kayak gitu. Atau selama ini misalnya perilaku kamu terlalu banyak bergaul dengan teman-teman yang sebenarnya toksik. Nah, mulai sekarang belajar untuk say no ke mereka. Misalnya mereka ngajak main atau ngajak jalan, belajar untuk bilang tidak seperti itu. Atau banyak hal-hal lain lagi, misalnya kalau misalnya selama ini kamu terlalu banyak makan junk food kayak gitu, ya udah mulai sekarang kamu kurangi. Yang dulu porsinya 2 potong ayam goreng mungkin ya kurangi jadi 1 kayak gitu. Tambahkan sayur, tambahkan buah seperti itu. Dan kamu bisa juga lakukan untuk hal buruk apapun itu, buat batasan dan blok hal-hal yang menghambat kamu untuk bisa meng-cut hal-hal yang sudah kamu tulis tadi di poin 3. Jadi di poin 4 ini belajar untuk take time, belajar untuk ambil waktu. Oh, aku harus upgrade nih perilakuku, aku harus berubah nih perilakuku, nggak harus langsung berubah 180 derajat, tapi ya step by step, sedikit demi sedikit. Misalnya selama ini main Instagram lebih dari 2 jam, ya belajar untuk setengahnya dulu deh, 1 jam atau 1,5 jam. Atau kayak misal pengen olahraga nih kan, ya udah dibanding nggak pernah olahraga sama sekali, ya udah belajar untuk olahraga nih 15 menit dulu seperti itu. Jadi pelan-pelan, nggak usah terlalu memaksa diri. Yang kelima adalah tulis semua hal-hal yang membuat kamu merasa hebat kayak gitu. Jadi tulis semua hal-hal yang membuat kita merasa baik kayak gitu, kita merasa senang kayak gitu. Misalnya nih ketika di kerjaan nih, oh kamu capai target nih dari yang diharapkan, misalnya diharapkan 300 juta nih, kamu dapat 400 juta. Tuliskan itu. Kemudian kalau misalnya kamu sudah menyelesaikan workout, menyelesaikan yoga, mungkin tuliskan itu. Atau kamu suka nyanyi nih, ya tuliskan aja hal yang membuat kamu merasa baik, nyanyi atau dancing. Atau waktu kamu ngerasa cantik nih aku pakai baju ini, tuliskan aja kayak gitu, karena itu akan membawa energi yang positif ke dalam diri kita sendiri. Atau misal lainnya, waktu kita hari ini aku banyak makan buah nih, lebih sehat dibanding makan junk food, tuliskan semua hal-hal yang positif itu, hal-hal yang membuat kamu ngerasa hebat. Karena ketika kita melakukan itu kemudian kita tulis, kita akan ngerasa oh ternyata aku baik, ternyata aku bisa loh melakukan hal-hal yang baik ini kayak gitu. Dan ketika kita senang, kita bahagia, maka akan timbul energi positif kayak gitu. Energi kita positif, dan ketika energi kita positif, vibrasi positif kita juga akan meningkat. Dan ketika vibrasi itu meningkat, kita akan juga dapat menggayat hal-hal positif lain dari luar kayak gitu, energi positif lain dari luar gitu. Jadi jangan terlalu banyak mikir, aduh kata-katanya harus indah atau enggak, yang penting ya tuliskan aja. Selanjutnya yang keenam adalah menarik apa yang kita inginkan. Jadi pada dasarnya kita harus belajar hukum tarik-menarik kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita ngerasa sedih, kecewa, membosankan, nah energi itu juga lah yang akan kita tarik. Dan perasaan apapun yang kamu rasakan, kamu akan menarik itu. Makanya mari belajar untuk men-setting hal-hal yang kita inginkan, men-setting perasaan yang kita inginkan di dalam kepala kita. Misalnya nih ya, misalnya kita pengen jadi orang yang tenang, orang yang tidak panikan kayak gitu. Nah itu kita harus setting itu di dalam kepala kita. Jadi take time, ambil waktu misal 2-3 menit untuk men-setting di dalam kepala kamu, oh saya ini orang yang tenang, saya ini orang yang tidak panikan. Sebanyak apapun kekacauan di luar saya, tapi saya adalah orang yang tenang. Setting itu di dalam pikiran kita, kayak gitu, di dalam pikiran, di dalam hati. Dan visualisasikan kalau misalnya kamu udah jadi orang tersebut kayak gitu. Jadi melangkah ke perasaan yang kita inginkan. Kita ingin merasakan apa sih? Contoh lain, percaya diri nih misalnya. Jadi setting dalam kepalamu, oh saya itu orang yang percaya diri, saya berani ngomong di depan umum, saya berani menyampaikan apa yang ada di kepala saya kayak gitu.
setting itu dalam pikiran kita dan visualisasikan kalau misalnya kamu udah jadi orang yang percaya diri tersebut, kayak gitu. Jadi ambil waktu 2 menit, visualisasikan, kemudian kamu akan menarik energi itu, kamu akan menjadi percaya diri, kamu akan menjadi tenang. Jadi kita itu dapat melakukan ini saat kita meditasi, kita visualisasikan dalam meditasi, atau cara lain adalah dengan menuliskan hal itu kayak gitu di dalam buku. Kalau misalnya kamu bukan tipe yang suka imajinasi atau visualisasi, bisa tuliskan itu di dalam jurnal atau di dalam buku. Misalnya nomor 1, tuliskan saya orang yang percaya diri, nomor 2 saya orang yang ramah, nomor 3 saya punya identitas orang yang tekun belajar atau berolahraga misalnya. Tuliskan itu semuanya di dalam jurnal kayak gitu. Kamu lihat setiap hari, kamu omongkan biar telinga kamu juga dengar, maka energi itu dong yang akan kamu tarik nanti, energi positif itu yang akan kamu tarik nanti kayak gitu. Jadi tuliskan apa yang kamu anggap dirimu yang ideal, terus tuliskan juga apa yang ingin kamu capai, tuliskan juga apa sih yang ingin kamu rasakan, tuliskan bagaimana sih kamu ingin memandang sesuatu atau menilai sesuatu kayak gitu. Tuliskan semuanya itu di buku, maka kamu akan menarik energi-energi itu juga. Nah, jadi untuk mencapai hal-hal yang di atas tadi, kita perlu satu kunci yang namanya bersyukur. Jadi kita itu harus bersyukur dulu nih untuk apa yang udah kita miliki sekarang, bersyukur untuk apa yang udah kita rasakan sekarang. Nah, setelah itu belajar juga untuk bersyukur dengan apa yang kita inginkan. Bersyukur untuk keinginan, oh saya mau jadi seperti ini. Nah, bersyukur untuk keinginan-keinginan tersebut. Dan di samping kita bersyukur untuk keinginan itu, kita juga harus mikir di dalam kepala kita bahwa keinginan-keinginan yang kita inginkan tadi itu udah dicapai loh. Udah bisa kita jalani loh kayak gitu. Nah, dengan itu kita men-tricking otak kita bahwa oh kita udah mencapai itu dan kita bahagia kayak gitu. Kita bahagia, dan ketika kita bahagia dan kita akan merasa puas dengan kehidupan, kita akan ngerasa oh hidup ini bermakna loh, maka kita secara otomatis akan menarik energi positif itu. Energi positif itu kita akan tarik ke dalam kehidupan kita, sehingga apa? Sehingga semua keinginan-keinginan kita itu perlahan-perlahan akan menjadi realitasnya kita. Oke, kita masuk di poin yang terakhir. Di poin yang ke-7 ini sering banget dilupakan, tapi ini adalah poin yang sangat-sangat penting menurut aku, yaitu sabar dan beri waktu. Jadi untuk melalui semua fase perubahan dan transformasi kita semuanya butuh waktu, sama kayak tumbuhan. Misalnya tumbuhan lidah buaya deh, lidah buaya. Kalau misalnya kita nanam lidah buaya, dan kalau misalnya kita lihat tumbuhan itu tiap hari kayak nggak terjadi apa-apa. Tapi kalau misalnya kita nggak melihat itu setiap hari dan kita mengerjakan sesuatu yang seharusnya kita kerjakan, dan setelah beberapa bulan kemudian kita lihat lagi nih lidah buayanya, dan kita pasti mikir, ya ampun ini lidah buaya udah gede aja, cepet banget bu, kayak gitu kan. Nah sama kayak kehidupan kita kayak gitu. Kalau misalnya kita ngelihat nih rutinitas kegiatan perubahan kita sehari-hari, kayak ya ampun nggak ada terjadi perubahan yang signifikan atau yang gede banget gitu, nggak kelihatan. Tapi kalau misalnya kita melihat ke belakang 2 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun ke belakang, kita pasti ngelihat, oh ternyata aku udah banyak berubah, oh ternyata aku udah lebih percaya diri dari sebelumnya, oh ternyata aku sekarang lebih tenang nih menghadapi masalah, atau oh aku makin glowing daripada tahun sebelumnya, kayak gitu. Jadi yang terakhir adalah ya benar-benar cintai proses itu, beri waktu, beri ruang kayak gitu. Dan yang terakhir yang aku mau sampaikan adalah ini bukan nasihat untuk kalian, tapi lebih ke nasihat untuk diri aku sendiri, karena aku juga harus melalui fase transformasi ini dan aku nggak akan pernah menyerah sama diri aku. Aku akan belajar untuk menghidupi kehidupan yang kuinginkan dan mencapai itu step by step. Jadi teman-teman juga bisa lakukan hal yang sama, kita sama-sama belajar. Segitu aja, sekian dan terima kasih. Oh iya,
Satu lagi adalah belajar untuk mencintai ketidakpastian, karena di dalam kehidupan tuh sangat banyak ketidakpastian. Jadi belajarlah untuk merangkul setiap ketidakpastian dan percayalah segala sesuatu akan terjadi sebagaimana mestinya, dan percayalah ketika kita melakukan hal-hal yang baik, melakukan hal-hal yang positif, maka energi positif, vibrasi positif juga akan mengalir dalam kehidupan kita. Itu aja yang mau sampaikan. Sekian, sampai ketemu di video aku selanjutnya. See you!